selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Erlina, pelajaran kimia khususnya kelas 12. Apakah kalian semua sehat-sehat? Syukur kepada Tuhan kita boleh bertemu dalam PJJ ini. Kita boleh belajar kembali yang namanya belajar kimia. Pelajaran minggu lalu jangan pernah dilupakan karena itu akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Baik, pelajaran kita hari ini adalah potensial sel dengan tujuan agar dapat menghitung nilai potensial sel. Yang kedua, juga dapat melihat kespontanan reaksi redoks melalui potensial sel. Nah, adapun materi kita hari ini, mari kita lihat slide berikut ini. Ya, materi kita sel elektrokimia. Sel elektrokimia terbagi dua, yaitu satu sel Volta dengan ciri-ciri pertama, mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Yang kedua, katode atau reduksi, elektrodenya bermuatan positif. Dan di anode atau oksidasi, elektrodenya bermuatan negatif. Contohnya batu baterai dan sel aki. Yang kedua, sel elektrolisis. Ciri-cirinya satu, mengubah listrik menjadi energi kimia. Yang kedua, katode atau reduksi, elektrode bermuatan negatif, sedangkan anode oksidasi elektrodenya bermuatan positif. Yang ketiga, contohnya perlapisan logam. 1. Sel Volta. Sel Volta dalam reaksi redoks yang terjadi pada sel Volta di atas yaitu reaksi reduksi katode, reaksinya Cu2 positif tambah 2E negatif menjadi Cu. Sedangkan pada reaksi oksidasi atau anode, Zn menjadi Zn2 positif tambah 2 elektron. Nah, reaksi selnya adalah Zn tambah Cu2 positif menjadi Zn2 positif tambah Cu. Artinya Zn yang ruas kiri juga Cu ruas kiri dan Zn2 positif ruas kanan dan Cu ruas kanan. Nah, kita tuliskan lambang sel berikut ini. Nah, Zn garis Zn2 positif garis 2 atau disebut dengan jembatan garam, Cu2 positif menjadi Cu. Nah, di sini oksidasi. Kenapa ini oksidasi? Zn jadi Zn2 positif berarti bilangan oksidasinya naik. Di sini Cu2 positif menjadi 0 berarti dia reduksi. Jadi oksidasi reduksi. A. Perhitungan potensial sel. Harga potensial elektrode dapat dihitung dengan menggunakan rumus E sel sama dengan E katode kurang E anode. Atau E sel sama dengan E reduksi kurang E oksidasi. Atau E sel sama dengan potensial besar, potensial sel kecil. Disebut juga dengan potensial sel besar kurang potensial sel kecil. Nah, jika E sel hasil perhitungan bertanda positif, maka reaksi dapat berlangsung spontan. Jika E sel hasil perhitungan bertanda negatif, reaksi tidak dapat berlangsung spontan atau tidak spontan. Contoh soal. Nah, diketahui data berikut ini. Ag positif tambah elektron menjadi Ag, E potensial sama dengan positif 0,799 volt. Ni positif 2 tambah 2E menjadi Ni, E0 sama dengan min 0,223 volt. Tentukanlah potensial sel untuk reaksi 2Ag positif tambah Ni menjadi 2Ag positif tambah Ni2 positif menjadi
2Ag positif tambah Ni menjadi 2Ag tambah Ni2 positif. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita lihat caranya. Dalam soal Ag positif tambah E menjadi Ag. Nah, direduksi Ag positif tambah elektron menjadi Ag. Jadi dia ini adalah untuk Ag adalah reduksi. Diharapkan tadi Ni menjadi Ni2 positif. Sementara di data Ni2 positif menjadi Ni. Jadi kita balik ya, kita balik Ni menjadi Ni2 positif tambah 2 elektron. Rumusnya tadi potensial sel sama dengan E reduksi kurang E oksidasi. Sama dengan 0,799 volt kurang 0,23 volt. Hasilnya positif 1 0,29 volt. Potensial sel hasil perhitungan bertanda positif, reaksi dapat berlangsung spontan. Nah, cara praktis menentukan kespontanan reaksi redoks. Kita lihat. Untuk sel reduksi lebih besar disebut spontan. Untuk sel reduksi lebih kecil tidak spontan. Posisi logam pada deret volta berikut ini. Kita lihat posisinya bahwa logam deret volta ini mau tidak mau kita harus hafal ya. Nah, coba kita lihat di sini ada mulai dari litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan, zinc, besi, nikel, timah, timbal, hidrogen, tembaga, raksa, perak, platina, emas. Nah, boleh juga nanti kamu hafal, cara menghafalnya boleh kamu buat sendiri bagaimana tekniknya untuk menghafal deret volta ini. Misalnya caranya seperti berikut ini. Lihat kalau Bapak Kaisar nanti meninggal, alam mana zaman Firaun, Nabi Sulaiman, pemberantas buta huruf, kerupuk hangus, agak pahit, au. Itulah cara menghafalnya yang namanya deret volta. Kita harus mengetahui batasnya daripada hidrogen ke kiri dan daripada hidrogen ke kanan. Nah, untuk melihat daripada spontan atau tidak spontan, kita lihat rumus berikut ini. Ya, L tambah M positif menjadi L positif tambah M. Jika L terletak di sebelah kiri M, maka reaksi berlangsung spontan. Jika L terletak di sebelah kiri M, maka reaksi berlangsung spontan. Nah, kita mau lihat apa saja kegunaan sel volta. Kegunaan sel volta dalam baterai biasanya ditemukan dalam baterai biasa atau sel kering, baterai alkali, baterai nikel kadmium, baterai perak oksida. Nah, kita lihat reaksi pada baterai biasa berikut ini. Nah, kita lihat mana yang mengalami yang namanya oksidasi dan mana yang mengalami namanya reduksi. Yang kedua, sel volta terdapat pada sel aki. Reaksi sel yang berlangsung pada elektroda saat aki sedang digunakan sebagai berikut. Ini adalah reaksi selnya. Kita lihat mana yang mengalami yang namanya oksidasi dari Pb menjadi Pb positif 2. Nah, adapun kesimpulan kita hari ini adalah reaksi redoks berlangsung spontan jika potensial sel bernilai positif. Reaksi redoks berlangsung tidak spontan jika potensial sel bernilai negatif. Demikian pelajaran kita hari ini.
Ingat, pelajaran selanjutnya jangan lupa tetap semangat, tetap mengerjakan tugas-tugas dengan baik dan pelajari dengan baik. Sampai jumpa, selamat pagi.